Ini adalah analisa kami, QNC Opposite Reborn. Bagi sahabat QNC Reborn yang tidak kuat, kami mohon untuk tidak mendengarkan analisa ini. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi dibikin sama orang-orang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi beberapa video analisa tentang Pak Jokowi yang dianggap kloningan ya. Beberapa video sudah saya reaksi seperti analisa T-Zone ya. Katanya berdasarkan T-Zone-nya Pak Jokowi itu kelihatan beda. Nah itu sudah saya jawab di konten sebelumnya ya, bahwa ya itu hoax teman-teman. Lalu analisa yang kedua juga saya udah jawab, tinggi badan Pak Jokowi yang berbeda-beda di setiap video. Sekarang ada lagi analisa yang lain, yaitu telinganya Pak Jokowi katanya terlihat berbeda antara telinga di foto satu dengan telinga di foto kedua. Dari situlah juga akhirnya muncul bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya ada kloningannya. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya disclaimer dulu ya, biar nggak banyak yang salah paham seperti di video sebelumnya. Banyak orang yang mengira saya ini buzzernya Pak Jokowi, pendukungnya Pak Jokowi yang disebut pro Jokowi atau Ternak Mulyono. Padahal saya nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang namanya Ternak Mulyono, pro Jokowi. Video ini murni saya buat untuk mengedukasi masyarakat agar tidak dibodoh-bodohi, agar tidak ditipu dengan konten-konten hoax terlepas dari urusan politiknya Pak Jokowi. Tapi kalaupun saya ditanya mengenai cara berpolitiknya Pak Jokowi, saya juga nggak setuju ya dengan cara-cara dinastinya Pak Jokowi ya. Anaknya jadi wakil presiden, menantunya jadi gubernur, dan banyak lagi lah keluarga-keluarganya yang dapat jabatan. Namun walaupun kita tidak setuju dengan cara berpolitiknya Pak Jokowi, ya bukan berarti juga kita boleh menebar hoax menggunakan namanya Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga yang namanya hoax itu melanggar aturan negara, melanggar aturan dalam agama kita. Menebar kebohongan itu jelas dosa ya teman-teman. Apalagi kalau menebar kebohongan di sosial media, itu bisa jadi dosa jariah loh. Kritikan ya boleh-boleh saja, tapi jangan menebar kebohongan. Oke, langsung aja coba kita lihat di pencarian TikTok ya. Telinga Pak Jokowi berbeda. Ini yang dianggap kloningan ya, karena telinganya beda katanya. Nah ini dia, banyak sekali yang bermunculan ya. Telinga Pak Jokowi, kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Oke, kita lihat yang ini ya. Hari Senin, 14 Juli tahun 2025. Ini adalah analisa kami, QNC Opposite Reborn, untuk sahabat-sahabat QNC Reborn tercinta. Bagi sahabat QNC Reborn yang tidak kuat, kami mohon untuk tidak mendengarkan analisa ini. Sebab selama ini banyak sejarah yang ditutupi oleh kekuasaan, sehingga semua informasi menjadi gelap dan tidak bisa diakses secara transparan oleh masyarakat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendiamkan umatnya di negeri ini selamanya berada dalam kegelapan. Ini naratornya pakai AI yang ngomong, dan di sini ditulis katanya telinganya Pak Jokowi berbeda antara telinga yang satu ini dengan telinga yang kedua ini. Tapi kalau kita lihat, ya nggak ada bedanya ya, sama aja, bentuknya juga sama, panjang pendeknya juga sama teman-teman ya. Hanya saja yang berbeda itu warna kulit ya. Warna kulitnya Pak Jokowi yang di atas dengan warna kulit Pak Jokowi yang di bawah ini memang beda. Itu biasa terjadi ya, bisa disebabkan dari efek kamera. Cuman kalau kita simak dengan jelas, yang difokuskan di sini kan telinganya nih yang dianggap beda. Mana nih nggak ada yang beda, sama aja ini antara satu dengan dua. Tapi di sini ditulis ini yang palsu, lalu ini yang asli. Ya jelas ini hoax teman-teman ya. Mirisnya kalau kita lihat komentar-komentarnya tuh banyak yang percaya dengan video ini. Ada yang komentar ternyata masuk akal juga VT yang beredar bahwa James Ready telah melakukan kloningan atas Jokowi. Mungkinkah ini salah satu temuan netizen bahwa memang ada kloningan Jokowi? Nah kan akhirnya banyak yang mempercayai. Ada juga yang berkomentar bisa jadi Jokowi asli sudah lari ke luar negeri. Jokowi kloningan hidup serumah dengan Iriana, tanda tanya. Itu jelas hoaxnya teman-teman ya. Tadi kita udah simak bersama bahwa yang nggak ada bedanya telinganya antara satu dengan yang kedua gitu. Lanjut lagi, coba kita simak video lainnya. Ini banyak banget ya mengenai analisa kloningan Pak Jokowi. Ada lagi nih video berikutnya dari telinganya juga. Coba kita putarkan. Apanya yang beda? Sama aja. Coba kita bacain keterangannya ya.
Perhatikan bentuk daun telinga Jokowi. Di foto palsu ada 2 daun telinga ditumpuk jadi 1. Oh, ini yang katanya 2 daun telinga ditumpuk jadi 1, teman-teman ya. Ya, bisa jadi ini editan sih. Di sini ada lagi juga keterangannya, foto palsu Jokowi dan Iriana naik haji 2023 diedit pakai Photoshop. Oh, jadi ini katanya telinga palsu diedit pakai Photoshop. Yang asli yang ini katanya ya. Oke, kita putarkan lagi videonya. Nah, ini yang katanya asli ya. Berbeda dengan ini katanya palsu. Ini analisa receh nggak jelas ya, udah pasti hoax ini teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi ya, berbeda pandangan politik boleh-boleh aja, tapi jangan sampai bikin hoax beginilah. Dan yang sangat disayangkan juga kalau kita lihat di kolom komentarnya itu banyak banget yang percaya juga. Aduh, banyak yang kemakan hoax. Lanjut lagi kita cari video berikutnya, video yang lain teman-teman. Waduh, ini apaan nih? Coba kita lihat ya. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi dibikin sama orang-orang ya? Ini ada tulisannya, Jokowi nggak bisa ikut menghadiri hari lahir Pancasila Senin 2 Juni tadi karena masih dalam perawatan alergi kulitnya. Alergi kulit gara-gara makan apa ya? Alergi kulit kok sampai seperti ini? Wah, ini video AI kayaknya ya. Coba kita putar dulu videonya. Buat para pendukung setia saya berpesan untuk kalian semua, jadilah orang yang jujur, jangan sekali-kali kalian berbohong, apalagi sampai menipu orang lain. Itu semua akan terasa berat, pikiran tidak tenang, dan hati selalu gelisah. Efeknya akan mengganggu kesehatan kita. Hidup serasa stres, akibatnya banyak fungsi organ tubuh yang terganggu. Karena stres yang berlebihan akan memicu gatal-gatal di seluruh tubuh dan rusaknya jaringan kulit karena pembengkakan. Sungguh itu sangat menyiksa. Camkan pesan saya, wahai para pengikut dan pendukung saya. Jadilah orang baik, maka hidup kalian akan tenang. Astagfirullahaladzim, inilah bahayanya AI jika tidak dipergunakan dengan benar, malah jadi hoax yang bertebaran di mana-mana. Ya, ini udah pasti AI teman-teman, nggak mungkin ini real ya. Video ini diupload di channel TikTok atau di akun TikTok yang bernama Matculavandi 100. Coba kita buka akunnya ya. Oh ya, ini Matculavandi 100. Kejujuran dan kesetiaan adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Lah, dia bikin kata-kata bijak tentang kejujuran tapi isi kontennya hoax semua. Gimana nih orang nih? Gimana nih maksudnya Matculavandi nih? Coba kita lihat video lainnya. Halo. Ini video AI nih, Pak Jokowi dibuat-buat gini. Halo. Kalau kita lihat sih kayaknya memang nih benci banget sama Pak Jokowi ya, karena banyak banget video-video Pak Jokowi yang dibuat-buat. Nggak jelas begini teman-teman ya. Inikah orangnya? Kalau dari foto profilnya sih ini orangnya ya. Kata-kata motivasinya dia tulis begini di channelnya nih. Kejujuran dan kesetiaan adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Padahal dia sendiri yang nggak jujur bikin konten hoax. Kalau Pak Jokowi lapor polisi udah pasti kena itu, yakin saya, karena jelas banget itu video AI ya, video hoax. Mengkritik pejabat itu boleh-boleh saja sebagai kontrol kinerja pejabat, biar pejabat kita tidak semena-mena dalam bekerja, biar para pejabat kita tidak membuat kebijakan yang memberatkan rakyat. Kritik boleh-boleh saja, apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi kalau Anda tidak punya kemampuan, tidak punya keilmuan tentang kritikan kepada pemerintah, kepada pejabat, lebih baik diam daripada bikin video hoax seperti itu. Setelah video ini tayang, mungkin nanti masih banyak nih yang mengatakan, wow, Dodi Sefriadi ternyata termul, ternyata pro Jokowi. Terserahlah, yang penting saya tujuannya itu meluruskan kekeliruan, meluruskan hoax yang menyebar di sosial media. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak tertarik tawaran-tawaran jadi buzzer ya. Walaupun bayarannya jadi buzzer itu besar, tapi beban moral buat saya. Karena memang visi misi di channel ini adalah edukasi, meluruskan kekeliruan. Jadi bukan semata-mata mendukung ormas ini, mendukung partai politik ini, mendukung tokoh politik ini, enggak. Yang mana yang salah ya kita katakan salah, yang mana yang benar kita katakan benar. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.